doanya. Baik, pada sore hari ini kita akan memulai pertemuan kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk anggota Ketua Dewan atau Yayasan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Di sini ada Pak Jerry, kemudian Ibu Maksi Dien, Ibu Kristiana Dien ya. Kemudian tadi saya lihat Pak Zenling Adam juga sudah bergabung. Hanya di sini yang belum bergabung Pak Miardi dengan Ibu Masta ya. Karena Ibu Masta tadi menurut informasi dari beliau agak terlambat sedikit karena ada mau bimbingan skripsi dengan salah seorang muridnya. Sekali lagi kalau sekiranya memungkinkan kita boleh open kamera supaya kita bisa saling berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian kita juga perhatikan di sini kepala sekolah juga sudah hadir. Dari Cilacap Ibu Nani terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Solo ya, dari Solo ada Pak Aris dan Ibu Sri Sulastri. Dengan saya belum melihat Ibu Erna ya dengan Miss Niti ya, mungkin terlambat. Kemudian dari sekarang Ibu Krisi sudah hadir, terima kasih. Kemudian Ibu juga sudah, dan cuman Ibu Wiwi tadi karena sakit ya. Kemudian dari Jogja belum hadir, dan dari Maranatha juga belum hadir. Oh Pak Tugio sudah hadir, terima kasih. Baik, pada malam hari ini mungkin bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah kita sudah terbiasa untuk berkoordinasi setiap bulan untuk mengadakan koordinasi bulanan. Namun ini kok mungkin bertanya ya kenapa bergabung dengan Ketua Yayasan, karena memang ada hal-hal yang akan kita bicarakan sudah sekolah kita. Baik, untuk kita akan memulai saja. Kita punya pertemuan. Sebagaimana agenda yang sudah saya sampaikan bahwa malam hari ini ada 4 agenda ya, yaitu laporan hasil KKR, kemudian persiapan PPDB, pembelajaran online, nanti yang terakhir bila mana ada hal-hal yang perlu diusulkan kita akan bicarakan. Baik, kita akan dengarkan dulu hasil KKR dari setiap sekolah. Mungkin kita mulailah dari Semarang, Ibu Christine, bagaimana hasil KKR Siasdat yang kemarin. Boleh tolong disampaikan kepada kita semuanya. Silakan Ibu Christine. Baik, terima kasih untuk siswa yang dibaptis ya, yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemarin itu ada 5. 5 itu dari SD 4, dari SMP 1. Itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu. 5 ya. Ini yang anak anggota berapa orang dan yang anak bukan anggota berapa orang? Yang anak anggota 4. Yang 4 ya. bukan 1. Oke. Baik, terima kasih. Jadi puji Tuhan di Semarang ada 5 jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan ya untuk KKR pada KKR Ciasda kali ini. Ya, kita doakan agar mereka tetap setia. Jadi kelima-limanya ini dicatat keanggotaannya semuanya di Mataram atau ada dibagi ke jemaat-jemaat Bu? Yang 1 tuh di Eklesia, itu yang Kleren. Terus 3 di Mataram, 1 di Perkumpulan Doa Banyumanik. Banyumanik ya, oke. Oke, baik Bu. Jadi itu dari sekolah kita yang ada di Semarang ya. Terima kasih laporannya. Kemudian dari Maranatha, Pak Tugio, mungkin boleh mohon disampaikan Pak. Untuk Maranatha dari SD semua Pak, kelas 6 2, kelas 5 1, dari Klaten dan dari Kalikebo. Klaten 1, Kalikebo 2. Semua anggota Advent. Yang non Advent baru bergumul 1 anak non Advent belum, mungkin kalau ada KKR berikutnya perlu pendalaman, baru pendalaman. Jadi 3 Pak. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tugio untuk informasinya. Jadi dari ketiga itu ada yang dicatatkan di Kalikebo 2, Klaten 1. Untuk mereka semua
Ya, untuk semuanya mereka merupakan anak-anak dari anggota kita ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Oke, yang berikutnya kemudian dari sekolah kita yang ada di Solo, Bapak Aris, kalau sekiranya sudah memungkinkan bisa memberikan informasi Pak. Kalau Baik. atau mungkin Ini ya, bisa kedengaran suara saya? iya bisa Pak. Mohon maaf, ini karena kami dalam perjalanan ke Gemolong ini. Jadi kalau dari Solo untuk KKR kemarin yang dibaptis 3 orang, itu kelas 5 ada 2, kelas 4 ada 1, semuanya anak anggota. 2 di Yoso, 1 di Ngemingan. Yang KKR Cahaya kemarin. Terima kasih Pendeta, itu mungkin laporan kami untuk KKR kemarin. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi ada 5 tadi ya disebutkan ya. 5 atau 3 tadi ya? Ya. 3 Pendeta. Ya, oke. Ya, mohon maaf suara Bapak tadi terputus-putus, jadi saya dengarnya antara 5 atau 3. Baik, ada 3 ya, 3 puji Tuhan. Jadi dan ketiga-tiganya anak anggota semuanya ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikut dari Cilacap, Ibu Nani, silakan Ibu. Terima kasih dari Cilacap. KKR yang dari tanggal 29 sampai 31 Mei kemarin, kami yang sekiranya tadinya ada 2 jiwa yang akan dicalonkan di baptisan, tetapi ternyata dua-duanya belum bisa, karena memang 2 ini sebenarnya masih saudaraan, karena kendala dari orang tuanya. Jadi ini masih jadi pergumulan kami, meskipun orang tuanya absen, tapi belum mengizinkan anaknya. Semua terserah anaknya, tapi anaknya belum siap. Karena ini adalah anak yang online, Pak, yang jauh. Kebetulan dia kembali ke Cilacap. Setelah kita pendekatan kembali, bapaknya belum siap kalau anaknya dibaptis. Kendala dari orang tua. Itu jadi belum ada baptisan. Harapan kita next time di Week of Prayer ada yang mau dibaptis. Ya, baik, terima kasih Ibu Nani. Jadi dari Klaten dari Cilacap ada 2 sebetulnya ya sudah dipersiapkan, hanya saja memang orang tuanya belum mengizinkan. Inilah yang perlu kita doakan bersama supaya nanti di waktu mereka sudah siap, nanti mereka bisa menerima baptisan yang kudus. Ya, puji Tuhan untuk itu semua ya, karena memang tujuan utama sekolah kita juga adalah untuk membawa anak-anak didik kita mengenal akan Kristus. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, ini juga kepada Bapak Ibu anggota Dewan, kami mohon agar kiranya SID yang sudah pernah kita buat pelatihan di kantor daerah, itu mohon dipraktekkan di sekolah kita masing-masing. Ya, SID, School in Discipleship. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu School in Discipleship? Ya, ini memang sudah program yang disampaikan 2 tahun yang lalu, sehubungan School in Discipleship ini. Jadi nanti kita akan buat pelatihan khusus lagi, paling tidak lewat Zoom ya, School in Discipleship ini, supaya sekolah-sekolah ini bisa terlibat di dalam melakukan hal itu. Karena apa? Karena memang melalui program School in Discipleship ini, anak-anak pada akhirnya diperkenalkan kepada Kristus, dan itu melibatkan orang tua, melibatkan guru-guru, ya itu sangat bagus. Jadi nanti kita akan coba mengundang narasumber kita lewat Zoom ya, supaya harapan kita di tahun ajaran baru ini School in Discipleship ini boleh berjalan di semua sekolah ya. Kalaupun sekolah-sekolah sudah ada yang menjalankan, tapi setahu saya sih belum ada yang menjalankan sampai saat ini ya. Sejak pelatihan itu sepertinya belum pernah ada yang menjalankan. Jadi nanti kita akan jalankan ini School in Discipleship ini di sekolah kita masing-masing. Lalu kami mengingatkan kembali agar KP-KP juga dijalankan terus. Jadi bukan berarti setelah KKR ini kemudian KP berhenti. Karena seperti yang sudah kita sampaikan bahwa setiap sekolah yang ada KP maka akan mendapatkan bantuan dari kantor daerah. Ya, waktu 3 bulan kemarin sudah ada yang sekolah-sekolah sudah mendapatkan, dan kita harapkan KPI itu terus berjalan ya, karena harapan kita melalui KPI ini akan boleh membawa anak-anak juga untuk mengenal akan Kristus. Jadi
KP yang dibantu ini saya kasih informasi bahwa KP yang dibantu di sekolah itu adalah mulai dari kelas 3 ke atas. Jadi kelas 4, 5, 6, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi persyaratannya adalah minimal ada 10 kali pertemuan dalam 3 bulan. Ya, 10 kali pertemuan dalam 3 bulan. Kalau dalam waktu laporan 3 bulan itu tidak mencapai 10 kali pertemuan, berarti nggak dapat bantuan. Ya, jadi minimal 10 kali pertemuan itu akan mendapatkan bantuan. Setiap KP-nya itu 350 kalau nggak salah ya. Ya, 350. Jadi mohon hal ini digunakan dengan baik untuk pelayanan KP yang ada di sekolah-sekolah kita. Jadi terima kasih untuk sekolah-sekolah yang terus menjalankan, tetapi bagi yang belum, ya mohon untuk dijalankan. Jadi contoh Solo itu tercatat memang ada 9 KP, tapi yang dapat bantuan ada 6, karena kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Maranatha itu ada 1 KP. Nah, ini boleh nanti dimaksimalkan lagi Pak Tugio dengan dengan yang ada di Maranatha, sehingga jangan cuma 1 saja ya. Kemudian juga di Semarang itu hanya dapat bantuan 3 KP. Nah, sebetulnya bisa lebih dari ini ya yang di Semarang. Karena seharusnya kalau memang mengikuti kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paling tidak ada 9 KP itu di sana. Tapi berdasarkan absensi yang masuk ke kami, itu hanya yang bisa mendapatkan bantuan hanya 3. Jadi sebetulnya masih bisa lebih dimaksimalkan lagi. Ya, jadi itu. Kemudian tadi ada yang terlewat kah? Maranatha Pacil ya. Pacil sepertinya ada 8 ini. Oh, sorry. Pacil itu 8 di awal tahun ya, tetapi yang untuk bulan Mei kemarin sepertinya belum mendapatkan karena memang mungkin absennya kurang lengkap, tidak sampai 10 ya. Dilaporkan tetapi memang absennya tidak sampai 10. Jadi sekali lagi syarat untuk KP itu adalah yang pertama adalah mulai kelas 4 sampai kelas 12, lalu yang kedua itu adalah minimal 10 kali pertemuan. Ya. Jadi harapan kita adalah dengan adanya KP ini akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Baik itu anak anggota maupun walaupun dan juga simpatisan di sekolah kita. Baik, sehubungan dengan KKR ini, dengan dana KP ini termasuk juga School in Discipleship ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Monggo kami persilahkan. Ingin bertanya Pak. Ibu Kristiana, silakan Bu. Mohon maaf, tentang SID sama KPA ini kegiatannya apa ya kalau di sekolah, dan boleh untuk tolong di-share ke saya ya? Ya, baik Bu. Jadi nanti begini, School in Discipleship ini nanti kita akan ingatkan kembali. Jadi kalau kita ingat itu apakah sesudah COVID atau sebelum COVID ya? Seingat saya sih persis sebelum COVID itu kita pernah mengadakan pelatihan School in Discipleship ini selama 3 hari di kantor daerah. Nah, materinya itu setiap kepala sekolah sudah punya waktu yang datang ke kantor daerah. Jadi itu adalah pelajaran tentang Alkitab, tapi itu diharapkan School in Discipleship ini bukan hanya peran serta dari sekolah, tetapi juga ada orang tua. Nah, mengenai materinya, ini memang soft copy-nya tidak ada dalam bentuk hard copy. Nah, nanti kita akan perkenalkan lagi ya Bu ya, supaya nanti mungkin pada waktu liburan sekolah ini kita akan ambil waktu untuk memperkenalkan School in Discipleship ini. Jadi harapannya memang dari Dewan juga akan memonitoring pelaksanaan School in Discipleship ini, begitu. Nah, kemudian untuk KP itu berarti sore atau gimana Pak? Karena melibatkan orang tua. Jadi gini, yang melibatkan orang tua itu ketika anak-anak ini di rumah. Jadi datang ke rumahnya? Bukan. Jadi anak dikasih tugas, kemudian ada kerjasama dengan orang tua. Oh. Iya, gitu. Nah, untuk KP sendiri itu bisa diambil dari pelajaran penemuan baru yang 28 pelajaran. Ya, jadi artinya 28 pelajaran. Kalau 28 pelajaran itu minimal 1 tahun itu bisa 2 kali selesai. Sorry, bukan 2 kali ya, 1,5 kali lah ya.
Karena dalam setahun itu kan hanya 40 kali pertemuan. Jadi kalau seandainya 1 triwulan itu 10 kali pertemuan, 4 triwulan berarti 40 kali pertemuan. Nah, dari 28 pelajaran pertemuan baru itu, di kantor daerah kita punya stok cukup banyak. Jadi maksud saya adalah penemuan baru itu sebaiknya dibagikan ke anak-anak. Yang jilid 1 sampai jilid 4 itu ya? Iya betul Bu, jilid 1 sampai jilid 4, jilid 3, tapi itu dibagi menjadi 28 pelajaran. Oh, itu dipelajari. Jadi dalam itu KPA itu berarti di jam pembelajaran atau di luar? Nah, jadi saya sudah anjurkan bahwa sebaiknya Hilang Pak dari suara. 3 jam pelajaran agama, 1 jam itu Oke, saya ulangi. Dari 3 jam pelajaran agama, 1 jam itu digunakan untuk KP. Oh, jadi di dalam terinclude nggih. Iya. Jadi bukan menambah jam, karena kita di sekolah Advent ini kan jam pelajaran agamanya 3 jam. Nah, Oh. itu yang saya biasa lakukan dulu waktu saya mengajar di Solo. 2 jam dipakai untuk pelajaran agama, lalu 1 jam itu dipakai untuk KP. Oh, itu berarti kelas 4, 5, 6 setiap tahunnya begitu. Iya, setiap tahunnya Sama begitu. ya. Jadi diulang gitu ya. Boleh. Jadi, kalaupun nggak mau ngambil dari situ, guru agama boleh berinisiatif mengambil dari 28 doktrin. Hanya saja kan pelajarannya hampir mirip, cuman kadang-kadang kan yang ditampilkan itu agak sedikit berbeda. Ya. Nanti coba saya ini. Jadi harapannya adalah begini, kalau dalam 1 tahun itu anak-anak bisa menyelesaikan penemuan baru, maka ketika mereka naik kelas nanti itu ada 3 penamatan. Yang pertama penamatan kelas Pathfinder, yang kedua penamatan kelas penemuan baru, dan yang ketiga penamatan kenaikan kelas. Nah itu dia. Jadi itu yang kita harapkan agar di setiap sekolah ini bisa dijalankan. Ya, bagus ini. Jadi kan sebelum anak dibaptis sudah paham betul. Betul. Jadi tidak ada lagi nanti guru akan ngoyak-ngoyak, ayo dibaptis ya, enggak. Anak-anak itu yang nanti akan minta dulu. Ya, oke. Terima kasih. Nanti saya. Iya. Baik, jadi nanti mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu anggota dewan atau yayasan boleh membantu juga memotivasi guru-guru di sini untuk kepala sekolah untuk boleh melaksanakan KP di sekolah kita masing-masing. Ya, berarti mungkin buku penemuan baru itu bisa dibagikan, nanti kan dipelajari anak, terus mengerjakan soal itu kan di belakangnya itu, terus nanti Betul. jadi bahan diskusi anak-anak gitu toh. Iya, betul. Ya, oke, terima kasih. Nah, kemudian begini juga, ada mungkin yang guru agama bisa kombinasi dalam arti begini, satu pelajaran itu kadang-kadang tidak selesai 1 pertemuan. Itu bisa saja 2 pertemuan, sehingga ketika 40 kali pertemuan dalam 1 tahun itu, 28 itu memang betul-betul selesai 1 tahun. Nah, itu juga bisa dibuat seperti itu. Karena memang ya ada pelajaran yang mungkin bobotnya agak lebih berat, ada pelajaran yang bobotnya agak lebih ringan. Nah, kita harapkan bahwa di sekolah bisa diajarkan itu. Iya, berarti dibagi dalam 2 semester ya. Iya, betul Bu, dibagi dalam 2 semester. Oke. Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan sehubungan dengan yang pertama ini? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke yang kedua ya Bapak Ibu. Ke yang kedua, yaitu sehubungan dengan persiapan PPDB. Nah, sehubungan dengan persiapan PPDB ini Bapak Ibu semuanya, nanti mungkin kepala sekolah masing-masing bolehlah mempresentasikan sampai sejauh mana persiapannya dan sampai sejauh mana murid-murid kita ini yang sudah mendaftar per hari ini. Ya, karena ini kan sudah mau kenaikan kelas, supaya kita mengetahui sampai sejauh mana. Kemudian juga nanti hal-hal apa yang akan dilakukan menyambut untuk penerimaan peserta didik baru. Ya memang kalau kita berbicara sekarang sebetulnya sudah cukup terlambat ya, tetapi tidak ada masalah, yang penting kita usahakan. Oke,
Mungkin dari jarak yang terjauh dulu lah dari kantor daerah, Ibu Kusumanani ya dari Cilacap. Monggo Bu diinformasikan. Baik, terima kasih. Untuk persiapan PPDB di Pacil, hal-hal yang sudah pernah kita lakukan baru-baru ini, kemarin kami kan dalam KKR kami juga menyelenggarakan charity clinic kerjasama dengan RSA. Nah, disitulah kami membagi brosur pada setiap pasien yang mengambil obat, kami kemas dalam satu tas itu, obat sekaligus souvenir dari kami meskipun hanya ala kadarnya, kemudian brosur di situ. Pada hari pertama itu kami membagi ada lebih dari 80 brosur. Kami ada 2 hari, jadi semua sekarang persiapan brosur yang ada pada kami sudah habis per hari ini tadi. Bahkan tak hari ini tadi untuk brosur untuk siswa-siswi kelas 6 pun akhirnya kami ngeprint ulang. Itu jadi kami bagi brosur lewat charity clinic, kemudian juga promosi kepada orang tua pada saat pengambilan pengumuman tadi siang, sekaligus jumlah siswa yang sudah inden sampai hari ini SMP itu ada 1 anak yang yang benar-benar dari luar, bukan dari SD kita, itu sudah inden 1, kemudian dari SD kita sendiri juga inden 2 anak. Kemudian kalau yang untuk SD, yang sudah inden itu ada 2 untuk kelas 1 SD. Ada kemungkinan juga pindahan sekitar 1 atau 2 anak ini yang inden untuk pindahan masuk ke kelas kita di kelas 3 nanti. Kemudian selain kami bagi brosur, kami juga kami bekerja sama dengan beberapa donatur, kami promosikan bahwa 2 pendaftar pertama untuk siswa SMP yang benar-benar dari luar, bukan siswa kita, akan mendapatkan bantuan dari donatur berupa uang sekolah dan uang LKS selama 3 tahun. Jadi supaya cepat-cepatan 2 orang ini ditanggung oleh 1 donatur. Mudah-mudahan ada donatur yang lain yang akan memberikan sumbangsinya kepada Pacil sama seperti donatur yang sudah berjalan ini. Harapannya begitu, sehingga ada siswa-siswa dari luar yang akan masuk ke sekolah kita. Itu persiapan dari Cilacap, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nani untuk informasi yang disampaikan. Jadi terima kasih untuk usaha yang sudah dikerjakan untuk PPDB ini, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi murid-murid ya. Kalau targetnya ini berapa Bu untuk SD, SMP di Cilacap Bu? Kalau SMP sesuai dengan kami tidak target lebih karena sarplasnya kami juga terbatas, Pak. Nanti kami target banyak, ternyata sarplasnya tidak memenuhi, kan kami juga cotor nanti. Terus untuk SD kami juga target yang sama untuk 1 kelas 15. Mudah-mudahan untuk SD bisa tertutup lah. Itu. Sesuai dengan PDB untuk Kabupaten Cilacap dimulai besok pagi untuk kelas leader sama afirmasi. Tapi kalau yang untuk zonasi dimulai tanggal 13 Juni sehingga akhir bulan Juni ini sudah pengumuman semua. Baik swasta maupun negeri. Baik, terima kasih Bu. Jadi 15 SD, 15 SMP ya Bu ya untuk targetnya ya. Oke. Baik, itulah yang mau kita doakan bersama nanti ya sesudah kita punya pertemuan pada malam hari ini. Oke, yang berikutnya agak bergeser sedikit karena dari Jogja ini kepala sekolah yang belum hadir. Kita mintalah informasi dulu dari Maranatha dari Klaten, Pak Tugio, monggo Pak. Kalau Maranatha baru terorder Pak. Jadi bayangannya SD yang inden itu 2, SMP 3. Yang bayangan untuk door-to-door kemarin saya tanya pada guru-guru. Yang masih ragu-ragu ada 2 yang masuk SD. Jadi
bayangan untuk SD 4, SMP yang sudah IPK, yang dari luar ada 1, tapi kami masih pertimbangkan. Ya, jadi itu yang baru kami lakukan, pemasangan spanduk dan tutor yang kami gunakan dalam menjaring siswa. Jadi untuk target kami tidak mulu-mulu hanya 10-10, Pak. Itu kalau terpenuhi, puji Tuhan. Itu Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tugio. Ini mungkin sinyal saya atau sinyal Pak Tugio yang apa ya? Karena saya nggak dapat nangkap pesan sama sekali ini. Berapa siswa yang sudah mendaftar, kemudian berapa juga yang akan ditargetkan. Nanti mungkin boleh diketik saja ya Pak Tugio ya, ketik ke saya ya. Iya, baik, terima kasih. Baik, yang berikutnya itu tadi SD SMP ya. Kemudian yang berikutnya dari Solo. Nah, ini Pak Aris dengan tim. Monggo, Pak Aris, siapa yang mau ditunjuk Pak untuk menyampaikan? Mohon maaf ya Pak. Baik Pendeta, terima kasih. Suara saya bisa didengar ini? Mohon maaf, ini saya belum sampai masalahnya. Oh, iya, sudah. Suaranya apakah kedengaran? Kedengaran Pak, iya Pak. Oke. Baik Pendeta, saya untuk PPDB, jadi untuk target dari TKA kelas 1, kelas 7 kami sama, 15 sesuai dengan kapasitas. Karena memang itu kapasitas yang ada di ruangan di Sekolah Surakarta, jadi kami targetkan itu. Kemudian untuk per hari ini, maksudnya per bulan, per minggu ini, TK ini sudah ada 8 atau 9 siswa yang sudah mendaftar. Kemudian SD ada 14, jadi kurang 1 kami targetnya ini. Kemudian untuk SMP sudah 10. Nah, ini yang mohon doakan juga seperti yang kemarin kami sampaikan kepada pendeta, kami baru membuat istilahnya promosi di salah satu sekolah SMP Kristen yang akan tutup. Kemarin kami sudah ke sana dan sudah ketemu dengan wali murid, yaitu SMP Kristen 3 Surakarta. Semoga nanti akan ada hasil. Jadi untuk kalau kemarin yang disampaikan kepala sekolahnya yang menghubungi saya, itu kelas 7 ada 7, kelas 8 ada 20, yang naik kelas 9 kemudian naik kelas 8. Jadi ya ini baru kami betul-betul tindak lanjuti supaya itu bisa kami betul-betul bisa jaring. Kemudian kalau untuk yang langkah-langkah berikutnya untuk promosi di PPDB ini memang kami terus kalau media sosial secara umum, kemudian ini kami berencana juga untuk mau turun ke Car Free Day. Kami sudah atur juga ini dengan tim kecil, kami rencana sudah mulai akan setiap minggu, tidak hanya bagi brosur ya, tetapi kami akan coba buat stand-stand kecil, ada anak-anak kami yang mungkin bisa nyanyi atau apa, nanti kami coba akan buat di situ, di Car Free Day di Solo. Ini tadi kami juga di pengumuman kelulusan, puji Tuhan untuk anak-anak kelas 6, ini semuanya 8-8-nya nanti lanjut ke SMP. Jadi memang yang 2 tadi yang saya sebutkan, yang 2 itu yang dari luar. Kita terus berusaha untuk yang SMP bisa terpenuhi nanti. Kalau nanti yang SMP Kristen 3 bisa masuk, itu sebuah keajaiban bagi kami. Jadi untuk PPDB kurang lebih seperti itu yang kami lakukan dan kami akan terus perjuangkan sampai nanti masuk. Semoga target-target yang kami sudah doakan bersama-sama setiap hari ini bisa terpenuhi. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau di Solo, Pendeta. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Aris. Jadi dari Solo ini tadi saya perhatikan sudah cukup hampir memenuhi kuota ya. Di tingkat TK sudah ada 8 dari 15, di SD 14 dari 15 yang targetkan, di SMP 10 dari 15. Nah, belum lagi nanti ditambah siswa yang akan pindahan dari sekolah Kristen, yang mana sekolah itu kebanyakan muridnya akan masuk ke sekolah kita yang ada di Surakarta. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Aris. Kemudian dari Semarang, Ibu Christine, apakah Ibu mewakili semuanya atau nanti masing-masing, Bu? Silakan. Ya, baik. Nanti biar ditambahkan Men Sally, Mama Miwi izin sakit. Untuk
PPDB di Semarang, ya kami sudah sebar brosur itu sudah mulai bulan Maret, kalau tidak salah, Maret, April, itu sudah sebar brosur. Terus nanti rencana tanggal 22 Juni itu akan open house di sekolah ini. Ada lomba warna untuk TKSD, ada storytelling ya, sepertinya untuk SD, SMP. Terus ada basar, ada pentas seni gitu. Jadi itu yang akan kami lakukan. Nah, disitulah nanti orang tua dan juga yang dari sekitar sini untuk bisa diberikan undangan untuk bisa hadir di open house itu. Terus nanti juga di Car Free Day itu Pak Agus sudah koordinasi kemarin, kita akan pergi ke Car Free Day di Simpang 5 itu, mungkin minggu depan dimulainya. Terus kerjasama dengan YAPI juga, karena nanti siapapun yang membawa siswa ke sekolah itu ada kompensasinya gitu. Tapi sebesar berapa nanti kita tunggu dari yayasan dulu untuk menyetujui. Kami sudah usulkan sih kemarin dalam hal itu. Nah, ini yang tercatat itu target kami Pak Pendeta. Ya untuk SMA itu 20. Ini yang daftar itu sudah 10. Nah, tadi juga pengumuman SMP saya dekati juga beberapa orang tua dan anak, ya katanya ya Bu mau ke SMK gitu. Ya nggak tahu sih mau yang belum selesai. Saya bilang nanti kalau sudah lewat pendaftaran kita akan kenakan uang pengembangan walaupun dari sini, saya bilang gitu. Tapi kalau mendaftar di awal ini di bulan Juni ini ya tidak ada uang pembangunannya, saya sudah bilang gitu. Beberapa orang tua yang didekati, nanti termasuk Pak Samuel kan tak dekati. Jadi itu Pak Pendeta, targetnya 20, mungkin SMP mungkin juga 20 kali ya untuk Sandy, tapi berapa yang sudah mendaftar saya belum ini. SD itu 15, STK 10. Itu Pak Pendeta. Tapi yang mendaftar berapa nanti jelasnya di kepala sekolah masing-masing. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu. Jadi SD TK target 15 tadi atau 10? TK 10. SD-nya 15. 10, SD 15 ya. SMP 20, SMA 20. Ya, mungkin saya SMP 20. Ya, begitu. Ya. Oke, dari 20 ini SMA sudah ada yang daftar berapa Bu hari ini tadi? Saya lihat tadi semua yang mendaftar. Ini ada yang juga sih Pak, ada dari Papua, itu sudah daftar awal-awal bulan apa ya sama Membria itu sudah diterima. Jadi yang dari siswa sini itu yang daftar itu baru 3 yang dari sini. Karena maksudnya yang daftar masuk sini nanti saya tanya ke SMK gitu, nggak tahu. Ya mudah-mudahan nanti balik ke sini. Oke, baik. Jadi dari SMA yang dari SMP itu sudah daftar 3 ya. Oke. Mungkin boleh dilengkapi Ibu Roseli yang untuk SMP Bu, silakan Bu. Boleh di-unmute dulu Bu, suaranya belum ter-unmute. Terima kasih Pendeta. Diharapkan untuk yang dari SD juga bisa melanjutkan ke SMP, ada sekitar 5 siswa untuk saat ini. Kemudian ada yang dari Batam 1 sudah pasti juga untuk masuk ke sekolah kami. Ya, doakan lagi supaya ada beberapa lagi dari luar boleh mendaftar. Saya sendiri secara pribadi juga mendorong supaya siswa SMP yang lulus ini boleh melanjutkan ke SMA. Semoga ya mereka boleh tergerak hati untuk melanjutkan di tempat kita lagi. Tadi juga ada orang tua yang datang, saya juga dorong untuk supaya boleh melanjutkan di SMA Advent. Begitu Pendeta. Baik, terima kasih Bu buat informasinya. Hanya mungkin karena suara agak kurang jelas di tempat saya, nanti boleh ditulis saja Bu ya, diketik ya Bu ya. Oke. Baik, untuk SD dan TK di Semarang sementara ini belum ada.
karena memang belum bergabung ya, karena Ibu Wiwi tadi sakit. Oke, mungkin dari Jogja, Ibu Masta, sekiranya memungkinkan boleh menginformasikan Bu, atau mungkin Ibu belum dapat informasi juga dari Miss Rona. Selamat malam Pak Pendeta. Iya, selamat malam Ibu. Saya lihat kepala sekolahnya belum join ini ya. Iya. Kebetulan saya juga belum mendapat informasi yang valid berapa untuk target PAUD sama TK. Tapi untuk PKBM, rencananya kami memang targetnya masih 5 dulu, 5 orang. Ini baru sekitar 2 yang sudah mendaftar. Gitu aja untuk PKBM A, paket A sama paket B. Oke. Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu buat informasinya. Jadi untuk informasinya yang lengkapnya nanti kita tunggu dari kepala sekolah ya, dari Miss Rona. Iya Pak Pendeta. Baik Bu. Nanti mungkin saya akan WA ke Miss Rona supaya mengetahui sejauh mana persiapannya. Oke. Baik, untuk yang berikutnya, semua sekolah saya pikir sudah ya tadi ya. Jadi harapan kita dan doa kita adalah ketika kita memiliki target untuk itu, kita doakan bersama. Nah, di saat yang sama kita juga perlu promosi ya, karena memang kalau kita mau coba perhatikan sekolah yang ada di luar, mereka promosinya bukan lagi di akhir tahun begini, tapi di tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru itu sudah mulai promosi. Jadi maksudnya itu di tahun ajaran baru mereka sudah mulai mempromosikan murid-murid di sekolah-sekolah untuk mereka promosikan agar bisa masuk ke sekolah. Bahkan ya kita banyak juga tahu bahwa ada yang pendaftaran itu sudah ditutup di bulan Desember, ya Desember akhir, oleh karena memang jumlah murid yang dibatasi. Jadi artinya promosi itu bukan dilakukan menjelang kenaikan kelas, tetapi justru di awal tahun pembelajaran itu promosi harus sudah dilakukan. Jadi promosinya itu sepanjang tahun berjalan. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai pembelajaran secara online. Kami ingin dapat informasi dari setiap sekolah yang melaksanakan pembelajaran online. Nah, mengapa kami perlu mendapatkan informasi? Ini mungkin satu hal yang kita memang perlu perhatikan secara khusus, karena memang begini, pembelajaran online di sekolah itu sangat berbeda sekali dengan pembelajaran yang namanya itu homeschooling ya, karena homeschooling itu kita sudah punya kurikulum. Homeschooling itu sudah ada kurikulum tersendiri, tetapi pembelajaran di sekolah itu, pembelajaran secara online ini seringkali kita belum terlalu menguasai teknologi yang saya perhatikan. Jadi artinya begini, ada beberapa murid-murid kita yang belajar secara online. Ya memang rata-rata yang belajar murid secara online ini adalah anak-anak dari para pendeta. Ya, anak-anak dari para pendeta. Nah, ketika saya coba mensurvei satu demi satu, rupanya apa yang ada dalam pikiran saya itu berbeda dengan kenyataan. Ya, berbeda dengan kenyataan pembelajaran online. Contohnya begini, ini contohnya ya. Harapan kita ketika anak-anak ini belajar online, mereka betul-betul bisa menangkap semua pelajaran itu dengan baik. Jadi contohnya, di sekolah kita, seperti contoh di Solo atau di Semarang, itu sekolah itu sudah mendapatkan Chromebook dari pemerintah. Mohon maaf kalau saya salah, mohon diperbaiki ya. Sudah mendapatkan Chromebook dari pemerintah. Ada yang sudah digunakan, ada yang belum digunakan. Walaupun itu memang digunakan untuk murid-murid ketika mereka pembelajaran. Nah, harapan saya tadinya adalah ketika anak-anak itu belajar online, maka guru itu akan menerangkan menggunakan PowerPoint di kelas ya, secara pembelajaran di kelas menggunakan PowerPoint. Tapi di saat yang sama PowerPoint itu dimunculkan juga di laptop yang digunakan untuk Zoom meeting, sehingga tidak perlu menggunakan beberapa device. Nah, informasi yang saya dapatkan adalah bahwa guru itu hanya menaruh handphone di depannya, kemudian
dia mengajar di papan tulis, ya mungkin juga boleh jadi papan tulisnya tidak terlihat oleh anak yang belajar online, sehingga anak-anak yang belajar di rumah ini tidak maksimal dapatnya. Nah, padahal sebetulnya kalau kita mau bicara teknologi, Chromebook itu yang diberikan pemerintah kepada sekolah itu sangat memungkinkan itu digunakan untuk pembelajaran online. Ya, saya bukannya apa. Ini yang saya gunakan pun untuk Zoom ini juga bukan laptop yang mahal, Bapak Ibu. Ini gunakan Chromebook juga seperti yang di sekolah itu. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu, ya saya udah pakai ini sudah cukup lumayan lama ya. Harganya sangat-sangat terjangkau, ya, sangat-sangat terjangkau. Dan saya beli bukannya baru, saya beli second, tetapi kondisinya memang masih bagus. Nah, maksud saya adalah begini, pembelajaran online yang diajarkan di sekolah itu ada malah dalam 1 bulan ini Bapak Ibu Dewan Pengurus Sekolah atau yayasan ini memang betul-betul mempersiapkan dengan maksimal untuk semua guru-guru. Karena begini, ya mohon saya punya informasi ini mohon untuk didoakan. Ya mohon untuk didoakan. Saya punya wacana semua pengerja itu akan kita wacanakan untuk bersekolah di sekolah Advent. Semua anak pengerja, baik pendeta-pendeta yang ada di kantor daerah ataupun staf yang ada di kantor daerah, termasuk juga seluruh pendeta yang ada di gembala jemaat. Semua. Jadi bahkan mereka yang mengikuti PKBM, ya, kemudian juga mereka yang bersekolah di luar sekolah Advent di Jawa Tengah, itu kita harapkan nanti akan kita harapkan kita wajibkan untuk bersekolah di sekolah Advent Jawa Tengah. Jadi kalau yang saya perhatikan di sekolah Advent Yogyakarta memang TK sudah dilayani waktu yang lalu ya secara online. Kemudian yang sekarang ini SD yang melayani secara online itu ada di Solo dan di Semarang. Betul begitu ya Pak Jerry ya dengan Ibu Kristiana? Ya. Kemudian yang SMP itu juga di Semarang maupun di Solo, yang SMA di Semarang. Nah, tetapi saya mohon informasi dari Bapak Ibu semuanya nanti setelah saya sampaikan ini, apakah memang pembelajaran secara online itu betul-betul bisa diterima oleh siswa dengan baik? Karena memang sekali lagi informasi yang saya dapatkan ketika saya coba bertanya ke satu demi satu itu, mereka kurang maksimal mendapatkannya. Ya, kurang maksimal mendapatkannya. Kalau masalah sarana prasarana, saya pikir daripada Chromebook itu ditumpuk di kantor, lebih baiklah digunakan oleh para guru-guru untuk mengajar. Karena saya melihat ada Chromebook yang masih belum digunakan. Kenapa tidak itu saja digunakan untuk pembelajaran, kan begitu, untuk mengajar, sementara tidak digunakan oleh murid-murid. Nah, jadi intinya adalah, maksud saya gini, ini memang, ya ini saya sampaikan ke kita semuanya karena ada perwakilan juga dari Eskom di sini ya, Pak Jerry. Saya akan usulkan ini ke Eskom bahwa supaya semua anak-anak pengerja ini akan belajar di di sekolah Advent, termasuk anak saya juga. Ya, karena kebetulan anak saya satu tamat SMP, satu tamat SD. Nah, tetapi harapan kita adalah bahwa kalau mereka tidak bisa hadir secara online, secara offline, hadir secara online, tapi ilmu yang mereka dapatkan itu memang betul bisa didapat. Nah, 1 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu ingat, saya waktu itu mengundang semua kepala sekolah untuk menjelaskan kesiapan masing-masing sekolah untuk pembelajaran secara online. Nah, pada waktu itu diterangkannya cukup bagus. Tetapi pada waktu pelaksanaannya, sekali lagi saya katakan masih kurang maksimal. Bukan tidak bagus ya, tapi masih kurang maksimal, perlu ditingkatkan lagi. Nah, saya berpikir sumber daya manusia yang ada ini perlu ditingkatkan. Bagaimana teknik untuk mengajar dengan menggunakan PowerPoint, kemudian jadi maksud saya gini, saya terus terang, pada waktu saya mengajar di Solo, itu sudah berapa tahun yang lalu ya, berarti 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu saya sudah mengajar menggunakan PowerPoint. Ya, di sini masih ada Pak Aris yang waktu itu masih sama-sama, Ibu Ertina juga ya.
sama-sama kita guru di sana sudah menggunakan PowerPoint waktu itu, walaupun laptop saya laptop yang biasa kan gitu ya. Nah, jadi harapan saya adalah bahwa guru-guru ini bukan lagi menggunakan spidol untuk menulis di papan tulis, tapi memang sudah disiapkan dalam bentuk PowerPoint, sehingga pengajaran itu memang betul-betul sudah dipersiapkan. Nah, untuk itu coba mohon informasi yang saya dapatkan ini diklarifikasi kalau memang itu tidak tepat, sehingga kita bisa ketemu jalan keluarnya kira-kira seperti apa pembelajaran secara online ini. Dan di saat yang sama nanti pada waktu Eskom kita akan coba utarakan ini supaya mewajibkan semua anak-anak pengerja ini bersekolah di sekolah Advent yang ada di Jawa Tengah. Nah, mungkin kita mulai dulu lah dari yang ada di Semarang, Ibu Kristiana atau Pak Jerry mau menjelaskan hal tersebut. Silakan. Apakah suara saya nggak terdengar yang tadi? Dengar, Pendeta, terdengar. Iya, silakan. Begini, Pendeta, sebelum tadi saya sedikit mendengar kalau tidak salah dengar saya itu Jogja sudah mempersiapkan metode pengajaran yang PKBM, Pendeta. Betul? Iya, betul, PKBM, Pak. Iya, Pak. Kemudian itu sepertinya di 2 level ya, Pendeta? PKBM-nya sementara yang dipersiapkan ini adalah untuk SD mungkin ya. Untuk B-nya bukan. Gimana, Pak? Yang B itu bukan untuk SMP maksudnya. PKB enggak, maksud saya PKBM yang ini kan, kalau PKBM itu kan ada tingkat SD, SMP, SMA. Ya. Yang dimaksudkan yang mana, Pak? Enggak, sepertinya ada 2 jenjang tadi ya yang disampaikan. Kalau saya salah dengar, mungkin mempersiapkan untuk SD dan SMP PKBM-nya. Iya, di Jogja. Mungkin Ibu Masta boleh terangkan, silakan. Mungkin Ibu Masta masih agak sibuk. Ya, oke, poinnya gimana Pak untuk PKBM ini, Pak? Enggak, maksud saya kalau memang ya ini mungkin satu hal nanti yang perlu dipikirkan bersama. Karena memang pembelajaran online itu kan hal yang ya dibilang sulit sekali tidak, mudah juga tidak, tetapi kalau supaya itu lebih maksimal seperti yang pendeta sampaikan, memang harus diakui bahwa kan pernah terpikirkan di awal bahwa kalau Jawa Tengah ini harus memiliki semua pembelajaran online yang betul-betul, artinya dalam hal ini betul-betul maksimal ya seperti apa yang diharapkan. Ya ini bukan mengecilkan, tetapi kedepannya artinya tetap kita selalu usahakan. Kalau itu dipikul misalnya oleh satu saja, itu memang sepertinya bukan berat ya, sepertinya artinya untuk menuju ke situ perlu perjuangan yang ini karena menyangkut daya tadi ya, karena kan bukan hanya alatnya tetapi kesiapan dari sumber dayanya. Jadi memang alangkah baiknya kalau memang seandainya di awal, walaupun semuanya nanti akan bertahap ya. Jadi ada semacam istilahnya ya pembagian lah supaya spesialisasinya itu jelas. Contohnya misalnya kalau misalnya Jogja itu syukur kalau tadi dia bisa SD, berfokus di SD dan SMP, seandainya kalau saya tidak salah, kalau misalnya 2 jenjang. Jadi mungkin nanti yang SD, kalau untuk yang online, ya bisa diarahkan di Jogja saja. Itu jauh lebih baik. Mungkin yang lainnya, nah, nanti untuk jenjang SMP, kalau misalnya dirasa Solo yang paling siap dengan itu, ya sementara untuk arahannya memang karena keluhan-keluhan itu ada ya, sama keluhan yang tadi yang disampaikan oleh Pendeta Samuel itu juga masuk juga ke kami mengenai kemaksimalan siswa-siswa yang belajar online ya. Bicara mungkin SMA ya memang mau tidak mau di Semarang karena hanya Semarang yang memiliki itu, sehingga
nanti kita juga misalnya dari betul-betul kita akan mempersiapkan tenaga pengajar yang di SMA-nya ini betul-betul kredibel untuk memenuhi sarana belajar mengajar metode dengan online tersebut, ya. Karena kalau misalnya itu dirangkap dalam sesuatu ya kita harus agak diakui bahwa kita masih kekurangan tenaga ya di dalam hal itu. Kalau mungkin secara offline tidak ada terjadi masalah lah ya, tidak akan terjadi masalah karena itu mungkin expert semuanya. Tetapi online itu kan memang harus sesuatu yang berbeda. Bahkan kalau mengatakan PowerPoint apa-apa tentu dalam segala persiapan dan segala macamnya itu akan menjadi satu hal yang berbeda. Jadi mungkin ya ini hanya sekedar pandangan saja. Tetapi saya tertarik itu tadi kalau memang salah dengar, maaf karena kita tadi putus-putus. Kalau Jogja sudah juga apalagi menyiapkan PKBM-nya ya itu tentu itu tenaga pengajarnya. Kalau PKBM kan itu sudah pure murni memang tenaga pengajaran yang dari awal dipersiapkan untuk online itu mungkin akan juga jauh berbeda atau nanti bagaimana lah pengaturan kayaknya. Mungkin ya sedikit itu aja dari saya, Pendeta. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, PKBM yang di Jogja ini masih dalam proses perintisan. Jadi gurunya ini pun belum ada, sedang dicari. Ya, masih sedang dicari juga. Muridnya pun sedang dipromosikan, karena izinnya pun ini pun sedang masih dalam proses. Sementara mereka punya akte yayasan pun belum selesai sampai hari ini. Ya, sudah hampir selesai, cuman ini tinggal dari notarisnya. Tapi maksud saya adalah begini, untuk Jogja sendiri kalau memang mau dijadikan PKBM untuk SD itu mungkin masih baru permulaan. Jadi mempersiapkan kurikulumnya semuanya mereka masih proses persiapan. Jadi kalau memang mau untuk pembelajaran online ini yaitu kalau memang Pak Jerry tadi sampaikan spesialisasi, jadi contohnya spesialisasi SD SMP di Solo, kemudian SMA di Semarang. Nah, jadi dalam hal ini memang untuk SD SMP nanti disiapkan di Solo, SMA-nya di Semarang, sehingga ketika anak-anak kita ataupun dari luar yang mau belajar secara online itu mereka sudah siap. Karena begini kenyataannya Bapak Ibu, ada teman-teman pendeta juga yang menyekolahkan anaknya di sekolah Advent yang ada di luar Jawa Tengah. Itu pembelajaran secara online. Ya. Mereka memang ya artinya persiapan lah ya. Memang mereka sudah siapkan. Tapi maksudnya kita bisa sebetulnya kalau memang mau itu bisa siapkan itu. Nah, jadi tapi memang sekali lagi adalah SDM-nya karena sekarang ini kalau ya nanti mungkin teknisnya kita akan bicarakan lah pada waktu ini. Tapi yang saya maksudkan ini adalah kembali lagi ke poin yang pertama tadi, apakah memang informasi yang saya dapatkan ini sesuai dengan apa yang ada, kan begitu. Supaya kalau memang sesuai dengan apa yang ada, yuk kita pikirkan bersama. Itulah makanya perlunya kita di sini kerjasama antara Dewan dengan kepala sekolah untuk memikirkan hal ini. Nah, kita mau dengarkan dulu lah dari sekolah yang ada di Solo. Silakan Pak Aris atau Ibu Kristiana, monggo. Monggo Pak Aris, jelaskan dulu model pembelajaran daring di IPS bagaimana. Terima kasih Bu Kris untuk waktu. Terima kasih Pendeta Samuel. Jadi setelah kami evaluasi, maksudnya dengan berjalannya waktu ini, sekolah Advent ini kan dapat Chromebook ya, seperti Pendeta Samuel dapat bilang. Tetapi kenyataannya kami tidak bisa gunakan untuk Zoom dan berbagai macam yang lain, karena memang itu terkunci. Karena itu bantuan itu terkunci. Jadi Mr. Abner dan beberapa yang tahu komputer ketika kita masuk ke situ, benar-benar kami murni hanya gunakan itu untuk Google Meet dan sebagainya. Semua fasilitas di Google. Kalau untuk di luar Google tidak bisa, bahkan untuk presentasi pun tidak bisa. Itu yang kenyataannya ada. Makanya kami sudah mengupayakan sebenarnya untuk peralatan sendiri, karena kebetulan yang di online kami itu hanya di kelas 4, kelas 1, kelas 4, kelas 5, dan kelas 8.
Jadi untuk kelas 1 memang lebih banyak menggunakan video call penugasan ya. Walaupun kalau untuk tes sumatif sekarang semuanya gunakan Zoom, kita jadi satu. Tapi kalau untuk pembelajaran tidak. Kemudian kalau untuk yang kelas 4 juga menggunakannya hal yang sama. Memang salah satu kelemahannya adalah bahwa seringkali guru mengalami kendala di dalam pengaturan, bukan pengaturan, karena pengaturan kelas ini juga hal yang cukup serius ya. Jadi ketika contoh lah, ketika anak-anak mulai kelas online, untuk mulai kelas, di satu sisi kelas online itu jalan, ada anak yang belum siap, contohnya begitu. Ini yang kami pelajari ya. Memang saya berpikir kalau untuk memaksimalkan, jangankan memaksimalkan, untuk mengoptimalkan di online ini sepertinya cukup sulit. Tetapi bisa, bukan terus tidak bisa. Makanya kami ini berusaha untuk, kemarin kami rapat terakhir juga kami bahas itu, berusaha untuk menyeimbangkan. Tetapi saya harus sampaikan di awal bahwa keseimbangan untuk online dan offline pasti beda, tidak mungkin sama. Dalam arti tidak mungkin sama itu karena otomatis untuk pendampingan anak-anak, bagaimana ketika anak-anak tidak mengerti, yang offline otomatis langsung bisa, sedangkan yang online itu ada hal-hal yang memang sekali lagi ada kendala. Kalau saya perhatikan ada kendala. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti yang dibuat oleh beberapa teman itu, setelah mereka selesai jam kelas secara umum, mereka lakukan pendampingan. Jadi mungkin kalau beberapa komplain ya, kami senang dikomplain, karena kenyataannya ada yang mengkomplain ini ketika anak saya kok tidak belajar. Tetapi ada jam-jam di saat mereka belajar, secara privat malah dengan guru kelas. Ketika materi ini tidak bisa dijelaskan, ketika materi ini tidak bisa dijelaskan. Itu yang terjadi untuk kami di sekolah ya. Jadi kami pun kemarin sudah mencoba untuk menggunakan Google Meet, tidak lagi Zoom. Kami sudah atur jadwalnya, perulangannya seperti apa. Nah ini kami baru noto, karena memang ya kami berharap untuk hybrid ini memang bisa maksimal untuk bisa dalam pembelajaran anak-anak juga mendapatkan materi dengan baik. Ketika mereka ujian pun juga mereka ujian dengan bisa melakukan dengan baik. Jadi itu untuk sementara ini yang saya perhatikan kalau dari yang kami analisa berkaitan dengan alat, dengan mungkin cara pembelajaran, memang ya kami sedikit banyak mengalami kendala untuk bisa lebih menyamakan ya antara yang offline dan online. Makanya salah satu opsional yang kami buat yaitu tadi ada guru-guru yang memang secara khusus di kelas ini mereka melakukan kegiatan pembelajaran itu setelah jam usai. Jogja juga sepertinya melakukan seperti itu, karena ketika online dan offline berjalan bersama cukup sulit, akhirnya dibuat kelas yang berbeda, waktu yang berbeda, itu yang kami juga coba buat. Walaupun seperti contoh di SMP kelas 8 ini, memang seperti tadi yang Pendeta Samuel sampaikan bahwa untuk berkomunikasi kami menggunakan kamera. Ada sebagian besar guru yang memaparkan materi itu langsung, termasuk saya juga mengajar di situ, kami gunakan Zoom, saya masuk memberikan materi di situ. Jadi beberapa tenaga pengajar sudah bisa melakukan itu secara maksimal, tetapi ada beberapa pengajar yang memang belum. Ini yang kami coba akan kejar untuk bisa menyampaikan materi-materi secara online. Apalagi nanti anak-anak yang online ini rata-rata di kelas 9. Kemarin kami sudah ngobrol, ini harus dipersiapkan dengan baik supaya nanti anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan tidak ada kendala apapun. Karena kenyataannya memang yang kami lihat di dalam ketika pembelajaran online ini, anak-anak juga masih bisa mengikuti, dan ketika ada kendala-kendala di dalam pembelajaran itu, mereka bisa berkonsultasi secara personal dengan guru kelas, dengan guru mapel yang ada. Jadi kalau kami di Solo kurang lebih melihatnya seperti itu. Memang kami tidak menutup mata ada kendala. Tetapi kami berusaha untuk menutupi itu, mengurangi itu, dan kami berusaha untuk menyeimbangkan antara yang online dan yang offline. Jadi ya ini mungkin sebagai satu tugas kami ke depan untuk menyiapkan pembelajaran hybrid ini dengan lebih baik lagi. Makanya dalam hal ini pun saya juga mungkin belajar. Kemarin kami bertemu secara intens dengan Makarios. Ya. Kebetulan saya beberapa kali ikut rapat-rapat mereka dengan Ibu Dewi. Kami diundang secara khusus, memang ya itulah yang dibuat.
dan saya harus akui bahwa Fajar Basuki mau Beo. Untuk membuat satu studio sekelas mereka itu biayanya tidak main-main. Dan itu yang kami baru pikirkan juga. Maksudnya untuk membuat studio-studio, karena kalau untuk online itu memang selain seperti yang mungkin tadi pendeta sampaikan sepertinya gampang, ya, tapi secara kenyataannya tidak semudah itu. Ketika kami lihat bagaimana Makarios mempersiapkannya, kemudian saya juga coba tanya kemarin di Remedi bagaimana mempersiapkannya, ternyata memang ya luar biasa. Tapi kami berusaha untuk dengan apa yang ada ini, kami berusaha untuk tetap bisa optimal untuk pembelajaran di online. Jadi mungkin itu Pak Pendeta Samuel dan mungkin Bu Kris kondisi yang ada di online. Jadi perlu saya sampaikan online murid kita di sekolah Advent Surakarta itu kelas 1 ada 1, kelas 4 ada 1 di Jakarta, kelas 5 ada 2, kebetulan 1 di Getasan, 1 di Pekalongan, kemudian kelas 8 ada 4. Itu ada yang di Getasan, ada yang di beberapa di Manis Renggo dan beberapa tempat. Itu mungkin informasi yang perlu saya sampaikan. Semoga nanti tahun pelajaran 2023-2024 ini kami bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Aris untuk informasinya. Jadi memang begini, inilah mungkin yang perlu kita rembukan bersama malam hari ini, kira-kira baiknya seperti apa. Ya ini mohon maaf untuk yang Cilacap Maranatha ya, karena memang Cilacap Maranatha ini kan tidak melayani pembelajaran secara online, tetapi untuk sekolah kita yang ada di Semarang, Solo, dan juga Jogja ini ya, karena Jogja setahu saya pernah ada murid TK juga yang belajar secara online. Nah, jadi maksud saya kira-kira menurut Bapak Ibu baiknya seperti apa? Sehingga supaya kita punya pembelajaran secara online ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau saya sih memang setelah saya coba pelajari itu mungkin yang bisa yang paling tidak maksimal bisa kita lakukan. Jadi setiap guru yang mengajar itu memang perlu mempersiapkan PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint sendiri itu bisa diambil dari pelajaran ini kan sudah bisa sekarang model download. Kemudian nanti PowerPoint-nya di copy dari PDF, kemudian dipastekan ke PowerPoint. Memang itu untuk pertama kali sangat merepotkan. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan itu, saya yakin bahwa itu juga tidak akan terlalu sulit ya, tidak akan terlalu sulit. Jadi memang harus setiap hari itu persiapan. Jadi waktu saya pun mengajar di Solo juga begitu. Misalnya besok mau mengajar, malam hari ini saya siapkan PowerPoint-nya, besok di kelas tinggal mengajar saja kan gitu. Ya sama kurang lebih lah sama dengan pendeta kan. Pendeta besok mau berkhotbah, malam ini disiapkan PowerPoint-nya kan gitu, atau 2 hari sebelumnya disiapkan PowerPoint-nya. Nah, sehingga ketika guru itu mengajar di kelas, ya, anak-anak akan bisa melihat melalui PowerPoint yang ditampilkan di LCD, tapi murid yang online juga melihat pelajaran yang sama melalui komputernya atau melalui handphonenya kan begitu. Nah, jadi itu sangat ya, maksudnya mungkin seperti yang tadi Pak Aris sampaikan, sepertinya kok mudah yang disampaikan oleh Pendeta Samuel, tapi kenyataannya kan sulit. Tapi paling tidak itulah upaya yang bisa kita dapatkan daripada sekali lagi guru hanya mengajar menulis di papan tulis, sementara anak yang offline ini tidak bisa melihat apa yang ditulis. Ya, tidak bisa melihat apa yang ditulis di papan tulis, hanya mendengarkan suaranya. Itu pun kalau pas suaranya bagus, terdengar dengan baik. Tapi kalau pas tidak terdengar dengan baik, secara materi mungkin nggak dapat, terus kemudian tertulisnya nggak dapat, kemudian juga suaranya juga nggak dapat juga. Nah, tetapi kalau sudah menggunakan PowerPoint, guru hanya tinggal mengajar di depan laptop, ya mungkin sesekali juga ya sambil berjalan juga mungkin bisa ya, tapi paling tidak penangkapan suara dari laptop ini kan lebih jelas dibandingkan mungkin menggunakan device handphone. Nah, monggo kalau misalnya Bapak Ibu ada pandangan sehubungan dengan hal ini ya, yuk kita rembukan bersama kira-kira solusinya seperti apa. Karena memang begini, kita mau supaya sekolah-sekolah kita ini juga memang siap untuk hybrid ya. Nah, kira-kira hal-hal apa yang perlu kita perbaiki bersama? Kita memaksimalkan potensi yang ada. Jadi contoh tadi Pak Aris bilang, ini Chromebook-nya sudah di lock
hanya menggunakan apa tadi Google Meet. Iya, nggak apa-apa. Pertemuannya pakai Google Meet, nggak usah pakai Zoom kan gitu. Jadi anak-anak pun menyesuaikan. Kalau memang Chromebook yang bisanya pakai Google Meet, kita pakai Google Meet karena Google Meet juga bisa share screen juga yang saya tahu. Ya, sehingga artinya kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kita. Nah, kalau memang saya nggak tahu seperti apa Makarios punya studio ya dan tujuan seperti apa, karena kan kalau studio berarti kan guru itu nggak mengajar di kelas, mengajarnya di studio. Nah, yang saya maksudkan ini adalah pembelajaran setiap hari di kelas, ya menggunakan laptop dan di saat yang sama. Jadi contoh ini saya menggunakan laptop sekarang ini, saya share screen di laptop ini, ya, maka di saat yang sama muncul juga di LCD yang ada di mana, yang ada di kelas. Jadi baik murid yang ada di kelas maupun murid yang online itu dapat pelajaran yang sama. Nah ini saya punya pemikiran ya, apa namanya, kalau memang, dan saya tahu bahwa di sekolah-sekolah juga kita, termasuk di Semarang, termasuk juga di Solo, punya orang yang ahli lah di bidang komputer. Seperti di Solo itu Pak Ken ya, Pak Ken. Kemudian di Semarang itu saya kurang tahu ya siapa yang memang cukup ahli di sana. Tapi paling tidak adalah yang bisa kita panggil untuk gimana sih caranya belajar secara online ini bisa maksimal kan begitu. Jadi intinya adalah ayo kita rembukan bersama malam hari ini. Kira-kira bagusnya seperti apa, sehingga nanti kalau memang kita putuskan malam hari ini, kita sepakati bersama, oke, SD SMP yang online semuanya akan ditangani oleh Sekolah Advent Surakarta. SMA akan dilayani oleh Semarang. Jadi saya akan sampaikan itu ke officer, ya ke officer di kantor daerah, bahwa sekolah kita memang betul-betul sudah siap untuk online. Ya untuk yang TK tadi di Yogyakarta ya, sekolah kita memang betul-betul sudah siap untuk online dengan peralatan yang ada. Ya sekali lagi saya katakan dengan peralatan yang ada. Jangan kita berpikir dulu nanti perlu cari laptop yang canggih dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan, sekarang ini saya pakai Chromebook. Ya puji Tuhan layar saya kan kelihatan bagus juga kan, walaupun laptop murah kan gitu. Ya jadi ini saya bukan menggunakan laptop yang biasa, saya menggunakan laptop Chromebook supaya apa namanya, memang dengan peralatan yang sederhana ini pun kita bisa maksimalkan untuk pembelajaran. Sepertinya Ibu Kristiana mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pendeta. Benar, saya sudah menyimak dari beberapa hal tadi ya terkait dengan pembelajaran yang luring. Ini suara saya mungkin cukup ditangkap? Iya, jelas sekali Bu. Ya, jadi masukan dari informasi dari Pak Aris tadi, kalau memang studio yang dimaksud studio Makarios itu memang sudah didesain mungkin 2 laptop atau 1 laptop, 1 komputer dengan 2 kamera ya, mungkin itu juga sebenarnya bukan studio Pak, itu cukup di kelas, cuman memang menggunakan media yang memang sudah rangkap ya, dalam arti butuh biaya banyak. Tapi sebenarnya untuk surprise yang ada, kalau memang Chromebook tadi hanya bisa dengan Google Meet pun bisa dengan PowerPoint ya. Di kami pun di Akper pun juga, kalau Zoom juga ada yang di daerah sinyal-sinyal susah ya, kalau di luar kota Wonogiri itu, walaupun masuk Wonogiri kan Praci, Batu, kadang-kadang sinyalnya susah. Mereka lebih suka dengan Google Meet dosen-dosen itu. Jadi memang penyampaiannya memang selalu PPT, dan itu juga kalau memang model luring, waktu zaman dulu ya masih pandemi itu kan sudah diberlakukan juga ya, kalau mahasiswa yang tidak bisa kuliah di tempat atau ke kampus kan dia di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan karena sakit ya. Itu pun kan kami waktu masih zaman pandemi itu kan sama ya. Kita juga tidak butuh biaya yang banyak karena di kami pun di Akper pun juga minimalis Sarpras, artinya pakai Google Meet juga bisa. Jadi anak-anak yang masuk di kelas kita langsung mainnya memang PPT ya, kalau kita ini memang selalu dengan PPT kalau kita. Sehingga ini kabel bisa dicolok langsung dengan LCD, sehingga di kelas langsung terpapar melalui layar LCD, itu untuk segi kelas, dan kita pakai mikrofon ya, karena kelas ini besar ya, karena minimal 40 anak satu kelas. Nah, kalau yang di anak-anak yang ikut luring, daring, dia pakai PPT yang kita set. Jadi
kalau saya biasa Zoom, tapi kalau teman saya juga ada yang Google Meet, dia sampaikan juga melalui di rumah bisa. Kalau dia yang sakit, dosennya yang sakit, dia ngajarnya dari rumah, anak-anak itu di kelas. Jadi ditembak ke LCD di layar. Jadi dosen bisa memaparkan itu. Dia posisinya ada di rumah. Sama saya rasa. Jadi kalau dosen gurunya ada di kelas, satu tembak langsung ke LCD, otomatis PPT kan main. Yang di rumah share screen. Ya, Google Meet pun juga bisa share screen. Jadi itu model minimalis. Cuman memang otomatis guru hanya di depan laptop. Jadi kalau menjelaskan di papan tulis, yang di rumah harus ada double kamera. Kamera yang ditaruh di depan kelas, yang disorotkan ke gurunya ke arah papan tulis, sehingga pada saat menerangkan, si anak juga akan kelihatan. Itu yang modalnya memang kamera. Waktu di kami ya, karena memang kami juga, upper pun juga minimalis Harpras. Itu jalan waktu lalu pandemi itu mungkin itu bisa ya dilakukan. Nah, kalau memang jeleknya Pak, kalau kondisi daring luring ini dipasang, brainlet ini dipasang bareng, kalau tanpa kamera, memang nanti kalau guru meneraskan untuk lebih detailnya, dia harus ke papan tulis. Nah, yang di rumah kalau hanya modal laptop share screen, dia tidak akan kelihatan. Kecuali ada double kamera yang dipasang di depan guru tadi. Terus gaya mengajar, kalau model dengan hanya sampaikan PPT dan guru hanya di depan laptop, itu kurang menarik. Karena pesona atau gaya mengajarnya itu kan kita perlu gaya-gaya intonasi, gaya memperhatikan ke anak, kadang-kadang juga perlu sentuhan yang anak-anak yang hiperaktif ya, anak-anak yang hiperaktif itu. Nah, itu kalau luring nyaman. Luring pun juga akan bagus dengan PPT ya. Karena nanti ada hyperlink. Contohnya kalau memang mau menampilkan video kan di PPT bisa di hyperlink. Sehingga klik hyperlink ada video yang mutar kan di situ. Nah, cuman memang kalau yang di rumah kecuali tanpa studio yang kayak Makarios ya memang kendalanya dia hanya lihat share screen-nya aja, share screen-nya itu saja. Kalau guru mau menjelaskan di papan tulis, sebenarnya ada juga sih di Zoom ya Pak ya. Kalau kita Zoom begini kan ada pena atau apa ya yang kita mau tulis ini, cuma memang kalau kita nggak biasa meletop-meletop ya tulisannya di situ. Jadi yang model blended memang harus dipersiapkan. Nah solusinya Pak, memang di samping harus diajarkan, mungkin ada suatu pertemuan ya per sekolah atau monggo, tapi mungkin di sekolah kami di Advent ya YPAS saya minta nanti Pak Aris untuk mempersiapkan di mana mungkin 1 minggu full, jadi masa libur nanti jangan libur guru tapi masuk untuk sudah dipetakan guru-guru kelasnya siapa, guru ini siapa, supaya mempersiapkan tidak hanya kita nanti share media pembelajaran, cara bagaimana membuat PPT hyperlink dan menggunakan Google Meet mungkin ya. Tapi minimal PPT sudah disiapkan selama 1 semester dulu, ya. Kalau bisa 1 tahun, kalau enggak 1 semester dengan kurikulum yang ada. Jadi dipersiapkan betul. Jadi tidak hanya himbauan-himbauan begini, tetapi ada action. Setelah ini apa yang sekolah-sekolah harus lakukan? Jadi mungkin siapkan anggaran supaya nanti liburan itu guru tetap masuk membuat PPT handout sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi nanti kalau memang ada yang nggak paham tentang buat PPT, tentang hyperlink, maka didatangkan narasumber yang memang bagaimana menyiapkan media yang menarik, teknik menyiapkan media yang menarik. Terus bagaimana mempersiapkan, kalau blended ini tadi sebenarnya tidak ini Pak Aris, tidak susah ya. Kalau memang Google Meet ya, asal PPT-nya sudah siap. Terus konsekuensi untuk di papan tulis, untuk yang luring, kalau tidak ada kamera terbatas di kita, ya mohon maaf mungkin akan kesulitan ya. Tapi kalau ada double kamera maka guru waktu mengajar di papan tulis anak itu juga bisa melihat. Tapi memang ini keterampilan guru ya dalam mengoperasionalkan komputernya yang memang butuh diulang. Jadi nanti
mungkin waktu 1 minggu, karena itu nggak mungkin dalam waktu singkat ya, 1 minggu sekalian nanti ada paparan tentang bagaimana menyiapkan PPT, bagaimana membuat hyperlink, bagaimana menggunakan media untuk yang menarik ya, tidak hanya papan tulis tetapi menyiapkan di PPT pada setiap guru untuk mempersiapkan pelajaran-pelajaran dia baik SD, STK maupun SMP 1 minggu, lalu nanti diperagakan di depan kita teknik-teknik dia mengajar itu disiapkan juga mungkin budgetnya Pak Aris karena itu harus masuk dalam workshop ya, sehingga waktu masuk nanti handout tidak hanya PPT saja tetapi handout itu sudah ada bagi orang tua ya, bisa nanti di share ya ke file, tinggal print atau apa mungkin itu Pak. Jadi bisa itu semua dilakukan. Kalau memang Zoom nggak harganya mahal juga ya, kuota ya mungkin Google Meet yang lebih ini bisa semua dilaksanakan bagi yang mau menyelesaikan blended ya. Tapi kalau SD-nya nanti mungkin Advent, SMP ini, wah kita fair saja lah Pak. Fair saja, biarkan orang tua yang memilih mau nih SMP Ngemingan atau di SD Ngemingan atau di Mataram. Kita fair saja. Jadi nggak usah ditentukan SD harus Advent, Solo. Nanti SMP mana, Mataram atau mana. Jadi ya silahkan orang tua memilih yang mana, yang penting Jawa Tengah, begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maksi. Jadi ini tadi yang Ibu Maksi sampaikan, memang seperti yang saya sampaikan juga bahwa itu share baru PowerPoint ya, PPT. Sebetulnya kita punya PDF atau Word itu pun sangat memungkinkan kita share. Ya, kenapa saya katakan sangat memungkinkan? Jadi contoh, katakanlah Bapak Ibu guru tidak siap untuk membuat PPT-nya, langsung saja share PDF-nya di kita punya apa? Di kita punya layar. Karena ya mungkin memang apa namanya kesannya nggak memang menarik. monoton ya. Nggak menarik. Menarik. Tapi yang penting kan materinya dapat kan begitu. Jadi seperti contoh ini jadi tanpa harus di-convert dulu, tanpa harus dipindahkan dulu ke PowerPoint. Jadi PDF itu sangat bisa untuk kita gunakan juga untuk pembelajaran. Share dalam bentuk PDF. Karena setahu saya memang pelajaran sekarang ini kan sudah banyak disediakan ya secara online. Sudah banyak disediakan secara online, jadi kita tinggal mendownload, tapi di saat yang sama kita juga bisa gunakan itu untuk pembelajaran. Nah, jadi oke, mungkin itu tadi masukan dari Ibu Maksi ya. Jadi baik itu PowerPoint, baik itu Word, baik itu PDF, itu sangat bisa kalau memang kita mau gunakan untuk pembelajaran. Dan itu sangat bisa di-share baik itu melalui Zoom maupun juga melalui apa? Melalui Google Meet. Oke, mungkin ada respon dari yang lain atau mungkin masukan dari yang lain sehubungan dengan hal ini. Jadi maksud saya gini, harapan saya adalah malam ini ketika kita sudah mengadakan pertemuan ini, mohon bantuan dari ya 3 sekolah ini ya, 3 sekolah ini baik dari sekolah Semarang, Solo maupun Jogja untuk boleh mempersiapkan guru-guru kita ini untuk pelatihan pelatihan pembelajaran secara online untuk lebih maksimal, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan sampaikan ke officer kalau memang sekolah kita sudah siap untuk pembelajaran secara online, betul-betul sudah siap, artinya dengan peralatan yang ada, maka mungkin dalam waktu dekat kita akan sampaikan itu di Eskom, akan agendakan di Eskom bahwa semua murid-murid pengerja akan bersekolah di sekolah Advent. Ya, kalau istilahnya diwajibkan kan begitu. Kalau memang apa?
diwajibkan untuk bersekolah di sekolah Advent. Nah, kalau memang kita betul-betul siap, karena memang begini, kita juga tidak bisa paksakan bahwa oh ya karena dia mungkin sudah SMP atau SMA bisa masuk asrama, itu belum tentu juga. Karena belum tentu semua anak itu bisa berinteraksi di asrama, kan begitu. Nah, itulah yang kita fasilitasi secara online, kan begitu. Jadi artinya di satu sisi kita membuat, nanti kita akan ajukan ke Eskom untuk supaya anak-anak ini semua pengerja bersekolah di sekolah Advent, tetapi di saat yang sama dari sekolah ini pun perlu ada kesiapan untuk hal tersebut. Begitu kira-kira. Monggo, kira-kira kalau ada respon lagi atau masukan lagi sehubungan dengan hal ini. Jadi memang harapan saya itu nanti ke depannya itu bukan hanya anak-anak sekolah, anak-anak pengerja kita saja yang akan bersekolah di sekolah Advent, tetapi harapan kita juga kalau memang sekolah kita memang betul-betul sudah siap, tidak menutup kemungkinan dari daerah lain juga bisa bersekolah di sekolah kita. Ya, dari daerah lain. Jadi ya contoh aja lah, dari mana namanya, dulu saya ingat saya dari mana ya, dari Kalimantan atau dari mana itu pernah bersekolah online di sekolah kita. Jadi itu sangat memungkinkan ya, karena sekarang ini kan semua komunikasi kan sangat canggih ya. Nah, hanya memang sekali lagi kita perlu persiapkan untuk hal tersebut, begitu, supaya pada waktu nanti tahun ajaran baru, guru kita ini sudah siap. Kalau sarana prasarana saya katakan tadi memaksimalkan apa yang ada. Ya kalau karena begini, memang betul tadi kalau mau lihat di papan tulis itu mungkin yang di rumah atau yang belajar secara online itu tidak bisa melihat. Tapi paling tidak materi yang ada di depan itu, yang di share screen itu sudah bisa mereka lihat. Karena kan sebetulnya kalau yang saya perhatikan pembelajaran yang ditulis ya yang memang butuh penjelasan itu lebih detail itu matematika contohnya kan begitu, atau IPA itu bisa fisika, kimia, itu memang butuh penjelasan yang lebih detail. Nah, tetapi untuk pelajaran-pelajaran yang lain dengan materi yang ada yang dari pemerintah itu yang mungkin bisa di-download oleh guru-guru, nah itu sangat memungkinkan untuk bisa digunakan di dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, jadi maksud saya adalah begini, mohon bantuannya dari Dewan atau Yayasan untuk boleh memotivasi, mendorong untuk anak-anak kita. Karena begini, ini tahun ajaran baru kan sudah, tahun ajaran sudah mau selesai. Kalau nggak salah efektif hanya tinggal 1 minggu ke depan lagi. Karena setelah penamatan nanti tanggal 16 ya, tanggal 16 itu penerimaan hasil pembelajaran. Ya, sesudah itu sudah libur. Jadi artinya di dalam masa libur inilah itulah waktu yang bisa digunakan untuk di sekolah mengadakan pelatihan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita di dalam pembelajaran secara online. Nah, ini mungkin hal-hal yang boleh saya kasih masukan sehubungan dengan hal tersebut ya, untuk ketiga sekolah kita yang ada di Solo, di Semarang maupun yang ada di Yogyakarta. Nah, kira-kira bagaimana untuk Bapak Ibu? Apakah kita nanti di tahun ajaran baru ini bisa siap untuk hal itu? Untuk pembelajaran secara online ya, walaupun sekarang ini masih dalam proses perbaikan ya, tapi harapan kita di tahun ajaran baru ini nanti kita memang betul-betul sudah siap untuk hal itu. Monggo Pak Jerry mungkin. Ya, harapannya memang harus siap. Tadi kan Pak Aris sudah memberikan contoh motivasi yang sangat baik. Jadi ya nanti semoga apa yang dikatakan tadi, masukan-masukan dari praktisinya tadi Pak Aris sudah langsung membagikan pengalamannya. Dari Dewan Jagit tadi juga sudah disampaikan ya
ya kita mulai lakukan. Berarti habis pertemuan ini ya nanti kita berkoordinasi masing-masing di Semarang, Solo, Jogja untuk membuat sesuatu yang lebih baik di tahun berikutnya dengan masukan-masukan tadi. Jadi ya mungkin itu Pendeta. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi artinya ya kita mohonlah bantuannya supaya diupayakan sehingga nanti ini kan bisa membawa kemajuan juga untuk sekolah kita ya. Nah, mudah-mudahanlah dengan kesiapan kita untuk mengajar secara online ini akan ada murid-murid yang baru yang dari bukan hanya dari Jawa Tengah, mungkin di luar Jawa Tengah juga yang akan datang ke sekolah kita. Baik, untuk 3 agenda sudah kita selesaikan. Mungkin ada hal-hal lain yang mau kita usulkan, yang mungkin ada mau kita bicarakan pada malam hari ini sehubungan dengan sekolah kita. Jadi nanti kedepannya Bapak Ibu, khusus untuk anggota dewan, karena di sini saya lihat anggota dewan hanya ada 2 orang ya. Tadi sempat masuk Ibu Masta, tapi mungkin karena beliau masih ada bimbingan skripsi terus akhirnya leave. Kita akan lebih banyak lagi berkoordinasi nanti dengan Dewan Pengurus Sekolah atau yayasan ya. Tapi hanya di tingkat ketua saja, tingkat ketua dewan atau yayasan. Kita akan lebih banyak berkoordinasi untuk sekolah-sekolah kita, sehingga harapan kita melalui dewan dan yayasan inilah nanti yang akan memberikan arahan-arahan kepada kepala sekolah kita untuk boleh melakukan seperti apa yang kita rencanakan untuk kedepannya. Nah, jadi mudah-mudahan saya sudah buat grup juga untuk ketua dewan dan yayasan. Mudah-mudahan dari disitulah nanti kita akan lebih banyak berdiskusi untuk pelayanan-pelayanan kita ke depannya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang akan kita bicarakan atau mau diusulkan, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ada lagi mungkin yang mau diusulkan? Baik, kalau tidak ada, kita akan sama-sama berdoa. Di sini tadi kita mintalah doa tutupnya Bapak Zenling untuk boleh pimpin kita untuk berdoa. Bapak Zenling, boleh di-unmute dulu. Baik, suara saya terdengar? Iya, silakan Pak Zenling. Baik, kita tutup dalam doa. Segala puji syukur kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami bisa berbincang-bincang masalah ladang Tuhan melalui pendidikan. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan di dalam rencana program kerja, khususnya ladang Tuhan yang ada di daerah Jawa Tengah. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh para pendidik maupun dewan sekolah yang ada di Jawa Tengah, khususnya di dalam penerimaan murid. Tuhan ikut campur tangan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar ladang Tuhan ini dapat tumbuh subur di Jawa Tengah. Memberkati para pendidik, memberkati para dewan, memberkati para pengerja hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ditugaskan di daerah, untuk ikut kerjasama yang baik di dalam memajukan pekerjaan. Kiranya di tahun ajaran yang baru ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dapat mereka serahkan di dalam ladang Tuhan, agar ladang Tuhan di setiap daerah dapat bersinar dengan terang. Berkati Tuhan untuk para pengerja yang ada di DJKT. Kiranya Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu, namun yang terlibat di dalam masalah pendidikan, baik dewan, baik guru, baik officer, kiranya Tuhan berkati, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan hikmah akal budi, dedikasi yang tinggi di dalam bekerja, agar kami ya Tuhan akan mendapatkan berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan segala berkat. Kami alaskan semua ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Zending untuk doanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ketua Dewan, Ketua Yayasan, terima kasih banyak. Dan juga untuk kita semua kepala sekolah, terima kasih banyak untuk kehadiran kita semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan malam hari ini boleh membawa kemajuan bagi sekolah kita. Dan sebagai informasi, minggu depan adalah minggu penamatan sekolah semua ya. Hari Senin di Cilacap, hari Selasa di Solo, kemudian hari Jumat hari Selasa ya di Solo, hari Jumat di Maranatha, dan hari Minggu di Yogyakarta. Jadi kita doakan semuanya agar penamatan boleh berjalan dengan lancar, dan juga kita doakan juga agar penerimaan siswa baru ini juga Tuhan akan kirimkan murid-murid yang lebih banyak lagi ke sekolah kita. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih untuk kehadiran kita, dan sampai jumpa ketemu hari Sabat besok di dalam doa pagi bersama untuk daerah Jawa Kawasan Tengah. Ya, kami mengundang juga untuk pengurus sekolah yayasan boleh hadir di dalam doa pagi bersama di hari Sabat besok. Terima kasih untuk kita semuanya. Tuhan kiranya memberkati. Selamat malam. Terima kasih Pendeta, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih, selamat malam. Oke, saya akan matikan Zoom ya. Hitungan 3 mundur. 3, 2, 1.